10,000. 10,000 more. 만. 10,000 like this. 만. Selamat datang kembali di channel Setir Satir. Ya, di Onbit kali ini kita udah dapat orderan. Orderannya itu lumayan jauh, tapi katanya customernya minta tunggu dulu. Oke, kita tunggu dia. Oke, jadi kita jemput customernya dulu. Jadi nanti kalau udah sama customernya, kita sambung lagi. Yuk. Jadi tadi itu orderannya tuh, dengar suaranya tuh. Jadi tadi orderannya itu bukan orang, ternyata salah pencet. Jadi gosen ternyata. Dan itu gosennya itu apa namanya, alat-alat bridal gitu loh, alat-alat kayak dekorasi dan lain-lain gitu kan. Nah, kebenaran Pixel Us kan juga mau kerjain wedding sekarang, jadi tadi ngasih kartu nama ke mereka gitu. Nah, sekarang kita mau menuju ke lokasi pengantaran. Jadi tadi udah bayar dan kita kan udah cek itu harganya 60.000. Isinya cuma ya 6.000 aja gitu kan. Dari harga kalau ngangkat penumpang. Tapi kan bedanya kayak gini, bro. Kalau misalnya penumpang, gue tuh bisa nanya. Soalnya kan gue udah bilang, gue kan goblok masalah jalanan ya. Jadi kalau misalnya ada sama penumpang, enak tuh misalnya customernya bilang, oh kesini, salah nih, kesana, kesini. Lah kok sama barang coba? Ditanya aja dia tang ting tung aja tuh jawabannya tuh kan. Makanya gue nggak pernah sekalipun ngambil gosen, tapi nggak apa-apa deh, karena dia bridal. Terus juga siapa tahu ada kerja sama, tapi tetap argonya gue samain dengan argo si gosen, karena kan beda tuh harganya bawa barang sama bawa orang. Kalau bawa orang kan duduk aja, kalau bawa barang tuh lihat tuh banyak banget tuh, untung enteng-enteng. Oke, kalau gitu kita anter dulu barangnya. Ntar kalau udah mau sampai kita sambung lagi. Bah. pagi, jalanan mulai ramai, cari rezeki halal dan hidup tetap damai. Oke, jadi perjalanan ini masih 15 menit lagi. Nah, sekarang kita mau cerita apa ya? Karena mungkin tadi gua ketemu sama bridal dan mau kerja sama, mungkin ya, tapi ya nggak tahu juga dia bakal ngubungin lagi apa enggak gitu kan. Karena tadi gue udah kasih kartu nama ke dia dengan harapan ya semoga dia WA gitu, dia bisa bikin paket baru untuk foto gitu kan, untuk wedding. Nah, jadi mudah-mudahan ada kerjasama di situ. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah bisnis, sebenarnya gue tuh muak sama kerja ya. Maksudnya muak kerja itu tuh bukan nggak mau nyari uang, bukan, tapi udah males kerja sama orang gitu. Karena kan gue tuh jujur aja di Bali itu udah 10 tahun, dan selama di Bali inilah gue baru namanya kerja sama orang, karena gue butuh penghasilan bulanan kan. Sebelumnya gue waktu gue belum tinggal di Bali, gue tuh freelance aja, freelance foto gitu. Dan setelah gue kalkulasi sih memang kalau dulu kan enaknya kayak gini, kalau kan dulu gue di rumah tuh, jadi kalau misalnya lagi nggak ada job ataupun gue butuh modal untuk nyetak dan lain-lain gitu kan, itu gue bisa pinjam sama mak gue tuh.
Nah sekarang kan nggak bisa, ya makanya juga masa gue tiba-tiba minjem duit lagi sama mak gue, udah berangkat jauh-jauh ke Bali gitu kan. Jadi gue putusin untuk kerja. Lama-lama kerjanya ketagihan gitu kan. Pindah gue di 3 perusahaan ya, di 3 perusahaan lumayan gede lah sebagai fotografer. Jadi nggak sadar nih tiba-tiba umur gue udah 34 aja gitu kan. Nah makanya gue buru-buru nih nyiapin planning. Nah planningnya itu apa? Planning gue itu di umur 35 tahun gue udah harus punya usaha sendiri, karena gue pengen kerjanya fleksibel ya. Walaupun gue tahu kalau kita punya usaha sendiri, kerja itu nggak lagi tuh dari jam 8 sampai jam 5 terus sisanya gue bisa jalan-jalan gini-gini, enggak lagi tuh, pasti terfokus tuh untuk bisnis. Tapi seenggak-enggaknya kalau gue punya studio kayak begitu kan, karena juga gue tinggalnya di studio itu juga, jadi seenggak-enggaknya ketika gue kerja di studio itu juga gue kan bisa lihat keluarga gue gitu kan. Apalagi sekarang istri gue lagi hamil, terus insya Allah mudah-mudahan lahir anaknya kembar, dan doain mudah-mudahan sehat gitu kan. Nah jadi gue tuh bisa ngeliat tuh pertumbuhan anak tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya gue kerja sama orang kan ya udah otomatis udah kerja, tapi kan gue kan jauh gitu. Nah contohnya kalau misalnya freelance enaknya itu gimana, kalau misalnya hari ini nih gue dapet job nih 10 juta gitu, misalnya 15 juta, ya udah 1 bulan itu kan gue cuman ngeluangin waktu gue sekitar 3-4 hari aja untuk fokus ke job itu gitu kan. Nah sisanya ya gue bisa ngabisin waktu sama keluarga, sekaligus gue ngepromosiin studionya kan kayak gitu. Narik taksi online ini biar ketemu orang gitu loh, biar ketemu banyak orang, biar bisa ngepromosiin studio gue gitu. Jadinya semuanya jalan. Nah makanya gue kemarin ngobrol sama temen gue gitu kan, ini kayaknya gue harus berhenti deh kerja, karena kalau misalnya salah satu dari kan studio ini kan ada 2 orang gitu kan, ada 2 ownernya gitu. Nah kebetulan kita kerja di tempat yang sama. Nah gue ngobrol deh sama dia kemarin, ini nih kalau kita salah satu nggak ada yang berkorban nih untuk untuk ngegedein ini studio, otomatis kita kejebak nih di tempat kerja itu selamanya, gue bilang gitu kan. Nah teman gue bilang ya udah, jadi maunya kayak gimana. Nah akhirnya gue berpikir gimana kalau tahun depan gue berhenti deh, gue bilang kayak gitu ya, sekalian juga gue ngembangin gini-gini segala macem ya. Dan enaknya gue ngobrol sama teman gue itu kan, gue langsung bilang ya kalau misalnya studio kayak gini kan gue nggak ada pemasukan pasti nih ya, gimana dong, gue bilang gitu kan. Terus teman gue tuh bilang ya kalau lu mau berhenti ya nggak apa-apa, berhenti aja, tapi gue jangan, karena kan nanti kalau memang misalnya ada job kan mah enak gitu kan, tapi kalau misalnya nggak ada job gimana ya juga, gue pikir gitu kan. Jadi teman gue tuh bilang ya gue nggak usah berhenti dulu deh, seenggak-enggaknya kalau memang misalnya bisnisnya belum jalan ya dia mau untuk masih ngeluarin modal gitu loh, karena kan dia masih kerja di situ gitu. Dan gue jujur aja gue bilang gue bersyukur dah punya partner kayak begitu kan, karena ya siapa sih yang mau gitu kan untuk bisnis mah tapi ngeluarin modal aja. Ya seenggak-enggaknya gue berpikir juga kan. Jadi ya mudah-mudahan langkah yang kita ambil ini ya langkah yang tepat gitu loh, karena kita juga nggak pengen kejebak kerja di tempat orang selamanya gitu. Jadi buat kalian yang lagi dalam krisis apa ya namanya, kalau kita bisa bilang tuh di persimpangan gitu kan, kalau masih ada di persimpangan antara mau kerja atau mau bisnis, sebaiknya kerja dulu aja gitu. Dan nanti kalau memang misalnya ada budget berlebih gitu kan, ditabung aja dulu, nanti sisanya untuk biaya hidup selama membangun bisnis itu, sebelum membabi buta berhenti gitu ya. Kalau memang masih nggak ada tanggungan mah, gue terus terang aja, kalau gue nggak ada tanggungan ya gue pilih untuk berhenti kok langsung. Tapi karena gue udah ada tanggungan, jadi gue harus kalkulasi gitu. Nah oke, jadi perjalanan kita sekitar 9 menit lagi. Jadi gue ngikutin map aja, semoga gak nyasar. Jadi nanti kalau misalnya kita udah sampai,
kita lanjutin lagi obrolan kita. Oke, see you. Pengantaran selesai di Hong Kong restoran. Nah, ini dia tempatnya. Alat yang sudah dibawa masuk semuanya. Mission complete. Jadi kita habis isi bensin. Sekarang kita di Denpasar Timur, dekat Sanur. Kayaknya sepi di sini. Mari kita cari lokasi ke Sanur. Tuh, siapa tahu dapat di sana. Nanti kita lanjut lagi pas dapat orderan. Ya, dapat order kedua. Ini di Sanur tapi customernya belum datang. Jadi kita nunggu di Dunkin. Ini udah chat juga customernya, cuman kok belum datang gitu kan. Ya udah deh, kita tungguin aja ya. Jadi karena customernya tidak ada, maka orderan kali ini kita batalkan dan kita mencari lokasi lainnya. Soalnya udah nunggu 10 menit, udah di chat juga nggak ada kabar, jadi kita cabut aja ya. Yuk kita cari orderan lain. Oke, sekarang kita lagi cari customer yang lain. Jadi customer tadi itu sebenarnya dia belum cukup rating ya. Jadi rating itu belum ada. Jadi dia pengguna baru. Nah, jadi mungkin dia nggak tahu kalau driver itu sebenarnya bukan nungguin dia aja gitu kan. Nah, jadi driver itu kan kalau udah siap baru pesen gitu. Enggak kita nungguin dia. Soalnya dia tadi itu jemputnya itu di Dunkin Sanur. Itu berarti gue curiganya dia ini nih masih di kapal, karena itu kan dekat dengan pelabuhan. Nah kalau dekat dengan kapal, iya kalau udah nyandar. Kalau masih di tengah laut coba gimana nungguinnya? Kan jadi bingung gitu ya. Apalagi kalau misalnya lu datang ke situ udah buru-buru gitu kan, tapi ya customernya nggak balas chat lu, kecuali kalau dia memang ngebales, oh ya pak ditunggu, itu masih mau sih gue nungguin ya, karena kan ada kejelasan gitu. Karena sesuatu yang tidak jelas itu bro, itu sulit untuk kita terka, percayalah. Nah kayak sekarang nih kan, gue ini kan salah jalan, berarti gue harus muter lagi nih gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga sopir baru ya. Jadi mau tidak mau ya harus muter lagi. Itu pasti dia orang-orang ini bilang ini sopirnya gila nih ya. Ya mohon maaf nih pak, bukan gimana-gimana ya, memang saya nggak tahu jalan nih. Kalau saya tahu jalan aja ya, aduh, nggak pakai nih pak Google Maps. Oke deh. Sambil kita menunggu customer, ya kan, kita lihat jalanannya dulu ya, jalanan di Sanur. Sambil kita nungguin customer, dapat apa enggaknya? Di sini gue mau kasih tahu kalau ngebit malam itu enak di Bali ya. Karena kan jalanan sepi, nggak macet gitu. Tapi ya itu tadi resikonya pagi-pagi ngantuk. Dan juga biasanya tuh ordernya tuh jauh-jauh, karena mereka kan dari tempat tinggal mereka atau di penginapan mereka itu kan mereka biasanya jalan-jalan tuh mau makan malam atau gimana gitu kan. Nah biasanya kalau malam-malam itu kita kalau nggak nganterin orang ke restoran, itu pasti nganterin dia ke hotelnya. Nah jadi sekalian jalan-jalan malam juga kan.
Oke, sepertinya belum ada perbunyian di sini, belum ada bunyi suara orderan masuk. Jadi nanti kalau ada orderan masuk, kita lanjut lagi ya. Tapi kalau nggak ada, kita sambung ngobrol lagi. Atau mungkin ya pulang. Karena mungkin juga lagi sepi ya. Tapi oke lah, nggak jadi masalah. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, thank you. Gimana, Mak? Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Yuk, lanjut. Masuk. Oke, jadi kita udah nganterin tamu China dari Sanur setelah dapat orderan yang menunggu tadi. Sekarang kita ada di Kuta. Ya itu ya, kalau sama orang China itu tuh satu, mereka sulit ngobrol ya, karena kan bahasa Inggrisnya terbatas. Terus yang kedua itu mereka tuh nggak mau nyiapin uang tuh dari jauh-jauh gitu. Karena kan soalnya hotel mereka itu ada di ini apa namanya di jalan yang rame gitu kan. Terus hotelnya juga sempit, jadi susah untuk buat nunggu lama-lama itu susah. Tapi karena mereka ya juga nggak ngerti makanya. Jadi kan mereka bodo amat ya, mau kita ngomong gimana juga kan. Oke. Orderan berhasil. Ngangkut tamu China, tapi mungkin lupa di screenshot tadi orderannya. Sekarang kita tunggu lagi aja orderannya. Ini sekarang kita ngarah ke Seminyak. Mudah-mudahan dapat ke arah Seminyak. Ini paling enggak sih ya 2-3 order lagi clear lah. Jadi nanti kita sambung lagi waktu kita jemput atau sudah dapat order nanti ya. Yo. Oke, dapat satu orderan dari Massimo Curto Farrugio. Wah, seorang Italia ini. Dia mau ke daerah Seminyak. Jadi kita jemput dulu customer-nya. Ini lagi macet banget ini. Harganya 23.000. Mantap. Jaya, jaya, jaya. Das mesin pagi, jalanan mulai ramai. Cari rezeki halal, biar hidup tetap damai. Orderan pertama, ternyata fiktif juga. Inilah cerita saat terjadi warnanya. Setir-setir di jalan kita terbawa. Susah senang, tetap kita bawa canda. Satir-satir, hidup gak usah terlalu serius. Satir lucu, bikin dunia lebih manis. Macet panjang, langsung bersahutan. Drama kecil, tiap hari jadi tontonan. Kadang bikin emosi, kadang bikin ngakak. Sakitnya nyedul tapi tetap enak disimak. Setir-setir di jalan kita tertawa. Ketawa dulu, pikir belakangan aja. Setir-setir kisah driver online sederhana.
tegar. Saat ini bukan sekadar nyindir, tapi cara kita buat hati terhibur. Bisa masuk pak. Sedih-sedih di jalan kita tertawa, susah senang tetap kita bawa canda. Sedih-sedih hidup gak usah terlalu serius, sedih lucu bikin dunia lebih manis. Sedih-sedih. Oke, sudah selesai antar tamunya. Namanya Massimo, orang Italia, nginepnya di sebelah restoran Italia. Mungkin kalau orang Italia tuh makanannya nggak bisa jauh-jauh dari pizza kali ya, makanya dia pilih tempat makan itu juga yang dekat dengan hotelnya dia juga gitu kan. Jadi tempat makannya itu dari kampungnya sendiri. Jadi kan karena dia hobinya makan pizza gitu kan, jadi ya pizza yang dimakan gitu kan. Oke. Ya, sekarang kita ada di area meriah nih. Asik. Ini salah satu daerah mengerikan juga nih, karena jalannya sangat-sangat luas. Ini daerah sempit ya, karena ini tadi jalannya tuh dipakai buat parkiran juga. Terus siapa yang salah? Nggak ada. Masa nyalain pemerintah? Nggak mungkin dong. Pemerintah mah sudah menyiapkan semuanya dengan baik gitu. Dia pembangunan tata kotanya kan harusnya pinter-pinter. Nggak mungkin dong salah pemerintah, ya kan? Itu mustahil. Ini yang salah ini adalah gua ini, kenapa lewat sini? Harusnya ya gimana ya, orang dapatnya orderannya ke sini. Ini gue juga kalau nggak ada dapat orderan ke sini ya, gue nggak akan pernah ke sini nih pasti. Tuh lihat, mana nih coba? Lihat tuh, lihat. Tuh kan, jalanannya tuh, menakjubkan. Jadi susah kita kalau mau nge-grab sebenarnya di Bali ini, karena jalannya sempit gitu. Tapi ya di mana-mana kan pasti, kayak misalnya di Jakarta juga, walaupun jalannya luas kayak gitu kan pasti ada yang sempit-sempitnya juga pasti. Tapi kalau di Bali mah mayoritasnya sempit kalau daerah ramenya ya. Karena di mana ada gula, di situ ada semut, ya kan? Nah, jadi di mana ada keramaian, di situ pasti harus ada juga yang dagang. Nah, jadi ya pusat nyari makan ya kan. Oke bro, ini kita cari order selanjutnya. Satu kali orderan lagi, udah itu kita papa pulang. Karena udah malam juga, besok mau kerja. Ya cukuplah hari ini. Kita udah jalan-jalan keliling dari Sanur, ya kan, terus ke Kuta, sekarang di Seminyak. Nah, cukup kayak jalan-jalannya. Jadi nanti kita sambung lagi pas dapet customer yang terakhir. Oke, bye bye. Oke, udah dapat tamu yang terakhir, dan kayaknya nih pulang deh. Tapi ada ini loh, apa? Estafet. Jadi ini yang terakhir, tambahan ini satu lagi sebelum kita pulang ya. Kasih Pak. Iya, ini dia ada estafet di Kuta. Kayaknya nih gue bakalan nggak nyantumin deh ya, apa
argonya berapa, lupa screenshot tadi. Jadi akan jemput tamu yang terakhir, customer yang terakhir. Gimana lagi masuknya? Oke, kita jemput dulu customernya ya. Bye bye. Jalannya agak sempit. Customer yang ini jalannya agak sempit. Gak apa-apa lah, kita coba aja. Dan tidak sama sekali. Jangan kita tolak lagi customer-customernya. Das mesin pagi, jalanan mulai ramai. Cari rezeki halal, biar hidup tetap damai. Orderan pertama, ternyata fiktif juga. Inilah Jupiter, satir jadi warnanya. Setir-setir, di jalan kita terbawa. Susah senang, tetap kita bawa canda. Satir-satir, hidup gak usah terlalu serius. Satir lucu, bikin dunia lebih manis. Macet panjang, langsung bersahutan. Drama kecil, tiap hari jadi tontonan. Kadang bikin emosi, kadang bikin ngakak. Satirnya nyentuh tapi tetap enak disimak. Satir-satir, di jalan kita tertawa. Ketawa dulu, pikir belakangan aja. Satir-satir, kisah driver online sederhana, tapi penuh cerita, jadi karya yang bermakna. Keringat jatuh, ban berputar. Hidup di jalan tetap tegar. Satir ini bukan sekadar nyindir, tapi cara kita buat hati terhibur. Yeah. Satir-satir, di jalan kita tertawa. Susah senang, tetap kita bawa canda. Satir-satir, hidup gak usah terlalu serius. Satir lucu, bikin dunia lebih manis. Satir-satir, pas terus jalannya. Ketawa dulu, pikir belakangan aja. So for parking I will charge 12,000 ya. Sampai kawan. Keringat jatuh, ban berputar. Hidup di jalan tetap Ya, so for tegar. parking, Satir ini bukan ya, sekadar nyindir, 12,000 tapi cara rupiah. kita buat hati Iya. terhibur. Ya. Satir-satir, gas terus jalannya. Ketawa dulu, pikir belakangan aja. 10,000 more. This is 2,000. 만 원? Ya, ini 10,000. 10,000? 10,000 more. 만이라는 거 아니야? 아, 만. 10,000. 10,000 like this. 만. 어? 응? 10만? 12,000이니까 2,000. Do you have any exchange? We don't have 1,000, so Ya. and this. Dengan berakhirnya pengantaran ini, maka onbit hari ini selesai. Pendapatan nggak tahu ya dapat berapa ya. Ini ya 230 kali tadi kalau nggak salah. 230.000, isi bensin 100.000. Ya dapatnya 100.000 ya. Ya lumayan lah ya nggak. Terus sekarang jalan-jalan malam sampai jam 11, dari jam setengah 8 sampai jam 11 malam. 130.000 bersih.
Ya kita harus bersyukur dapat berapa aja. Jadi buat kalian yang lagi kerja ataupun lagi ngapain aja, ataupun lagi merintis usaha, bisnis, kalian harus tetap bersemangat dan yang pasti harus bersyukur, ya enggak? Oke. Jadi sekian vlog kita pada hari ini. Mungkin kita sambung lagi besok atau lusa ya. Tapi gue usahain besok karena gue targetnya itu mau ngupload video itu setiap hari. Jadi kemungkinan besok gue on beat lagi. Oke guys, sampai jumpa. Tetap di Setir Sati.